Halo, selamat pagi. Nama saya Adia, saya dari kelas 89A, Project 3CD. Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih masalah-masalah korupsi khususnya di masa pandemi. Kan pasti banyak orang yang melakukan korupsi di masa pandemi. Jadi pertama-tama saya akan memberitahu apa itu korupsi. Jadi korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungannya sepihak. Ada banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh kata korupsi itu. Apalagi khususnya di masa pandemi, banyak sekali pejabat yang saya tahu berita ada pejabat yang mengkorupsikan uang rakyat atau uang dari negara yang harus didistribusikan kepada rakyat untuk bansos ataupun untuk rumah sakit malah disalahgunakan oleh pejabat tersebut. Ini salah satu contohnya. Dikutip dari berita1.com, operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Bupati Kutai Timur yang bernama Ismu Nandar dan istrinya NCUR Virgasih, yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, serta sejumlah pihak lain yang merupakan kabar yang sangat memukul perasaannya. Masyarakat yang tengah berjuang menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini, ketika banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan, pendapatan, dan membutuhkan pertolongan, justru pemimpin di daerah ini berkolusi atau berkorupsi untuk mencari uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Ismu Nandar atau Bupati Kutai Timur ini dan istrinya yang menjabat Ketua DPRD Kutai Timur menunjukkan bahwa hubungan daerah dalam dunia politik berpotensi melahirkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak yang berkepentingan agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Sangat banyak sekali pihak yang dirugikan jika ada satu orang saja yang melakukan korupsi. Khususnya yang dirugikan adalah masyarakat. Dan akan terkena imbasnya di bidang ekonomi. Contohnya, praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi. Akibat besarnya, modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Selain bidang ekonomi, bidang politik dan demokrasi akan dirugikan. Karena konsisten didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai. Bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Korupsi yang menyandera pemerintah akan menghasilkan konsekuensi menguat dan plutokrasi sistem politik yang dikuasai pemilik modal dan kapitalis. Dikutip dari www.kpk.go.id, dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, dan pasal 430 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta. Selain pasal tersebut, ada juga pasal yang lain. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor mengatur setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara diancam pidana paling singkat 4 tahun dan terlama 20 tahun. Di pasal 2 ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Jika masalah korupsi ini masih terjadi, akan banyak sekali masyarakat yang bertanya, kita sebagai masyarakat harus ngapain? Di pikiran masyarakat tersebut pasti demo. Dan menurut saya, solusi yang paling bagus adalah
kita bisa menggunakan jalur komunikasi alternatif, kita bisa menyampaikan aspirasi kita bisa memanfaatkan teknologi, bisa memberikan kontribusi, dan untuk pemerintah bisa menutup celah internasional dan menetapkan standar. Kita sebagai rakyat Indonesia boleh mengutarakan aspirasi kita, tapi ada satu syarat, dengan cara yang benar. Tidak dengan cara demo seperti yang terjadi sekarang atau belakangan ini. Adanya perubahan undang-undang cipta kerja itu kan melakukan aspirasi dengan cara, kalau bahasanya tuh bahasa kasar gitu. Dan kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus bisa mengutarakan aspirasi kita dengan baik dan benar. Jadi pemerintah bisa mendengarkannya dan menggunakan itu sebagai masukan. Oke, segitu aja videonya kali ini tentang korupsi. Cuman satu kata yang saya ingin sampaikan, kita harus semangat dan berjuang.